Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, baik yang ada di gereja dan di rumah Anda masing-masing, selamat pagi, shalom, puji nama Tuhan, karena pagi hari ini saya dan saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepadanya beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini saya sehat. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji nama Tuhan, luar biasa berkat Tuhan yang dinyatakan kepada kita sekalian. Terlebih pagi hari ini berkenan hadir Ketua BPD GGBI Yogyakarta, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Efata Babarsari, Bapak Pendeta Cada Jotleli MDiv, berkenan untuk berdiri menyapa jemaat karena beliau yang akan dipakai Tuhan memberkati kita sekalian pagi hari ini. Dan juga bersyukur sudah hadir Bapak Ibu dari KPW PSS, Rena, Rajek, Keragilan, dan juga Piungan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di dalam gereja, saat nanti persembahan, Bapak Ibu akan memberikan setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, setelah penyampaian firman Tuhan, berkesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan di rumah Anda masing-masing. Yang terakhir, kita akan masuki ibadah pagi ini, terus kita meningkatkan protokol kesehatan. Sudah cuci tangan? Puji Tuhan. Jaga jarak dan semuanya pakai masker. Bersama mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita nyatakan bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, begitu setia kepada kita sekalian. Sungguh besar setiamu. Dengan segenap hati, mari kita nyatakan, pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bahwa sungguh besar kesetiaan Tuhan atas hidup kita di sepanjang hidup saya dan saudara. Kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Nyata di sepanjang hidupku,
Yesus, tidak ada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, mari bersama kita meninggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, dengan segenap hati, dengan segala keberadaan kami datang kepadamu. Syukur dan bersyukur, karena Engkau memberi kesempatan kepada kami ya Tuhan, untuk datang kepadamu, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu menjamah setiap kami, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Terkhusus hamba-Mu Bapak Pendeta Cada yang sudah Tuhan siapkan untuk memberkati kami sekalian. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dengan segenap hati datang kepadamu di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau menjamah melawat mereka, memberkati mereka, sehingga ibadah pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kami secara rohani dan mendewasakan kami mengikut Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menyerahkan acara ibadah pagi hari ini, awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati. Mohon diampuni Tuhan salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali duduk dan terus kita menikmati ibadah pagi hari ini. Sebagai hamba kebenaran, mari bersama kita mempersembahkan hidup saya dan saudara. Kita mempersembahkan waktu kita, hati, bahkan perbuatan kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Bagi Yesus semuanya. Dengan segenap hati, mari kita nyatakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya.
dan saudara dilindungi oleh Tuhan. Untuk itu mari bersama kita nyatakan, bagi Yesus semuanya. Amin. Ya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya. Aku dilindunginya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Di minggu terakhir bulan Agustus kita masih bergumul dengan tema bulan ini. Mari bersama kita perkatakan tema bulan ini. 1, 2, 3. Aku adalah hamba kebenaran. Sekali lagi bersama dengan ayat temanya. Aku adalah hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan melalui hamba Tuhan, Bapak Pendeta Cada. Aku adalah hamba kebenaran. Mari bersama kita membuka hati, kiranya Tuhan yang menyelidiki hati saya dan saudara. Apakah sungguh-sungguh kita menjadi hamba kebenaran? Apakah sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan Yesus? Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Minta Tuhan menyelidiki. Apakah sungguh-sungguh saya dan saudara mengasihi Tuhan Yesus? Oh yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang dan terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di hidupku.
dapati, kau dapati, aku telah setia. Tuhan selidiki hati kami supaya sungguh-sungguh Tuhan mendapati kami setia sebagai hamba kebenaran. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin baik anak-anakmu yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, supaya setiap kebenaran firman Tuhan, perkataan firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya pagi ini menyampaikan firman dengan tema yang sama. Aku adalah hamba kebenaran. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak, ayatnya kita sudah tahu. Pasti ya. Tapi pagi ini saya judul khotbahnya agak sedikit unik karena saya ambil dari sebuah judul film Jackie Chan. Silakan tampil Mbak. Jackie Chan ketika ada satu operasi misi di Afrika Selatan, dia dengan timnya, dia dengan tim ke sana dan karena ada sabotase sehingga dia mengalami kecelakaan. Memang satu helikopter itu semua mati, tapi Jackie Chan karena mau menahan orang yang sabotase dan dia jatuh dari helikopter dan terjun bebas ya tanpa parasut di hutan belantara dan ditemukan oleh masyarakat suku pedalaman. Dia tidak kenal, dia tidak tahu dia siapa dia. Sehingga mereka tanya dengan bahasa daerahnya. Pasti mereka tanya, siapa kamu? Dia jawab dengan bahasa Inggris, who am I? Jadi sepanjang film itu mereka memanggil dia, who am I, who am I, who am I? Gitu. Dipanggil seperti itu. Jadi saudara, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah aku? Pasti Bapak Ibu sudah tahu, oh saya tahu ini Pak, saya sering panggil Pak Waka, karena dia wakil mitra kerja saya. Saya tahu yang duduk sebelah kiri atau kanan, karena kita kenal. Tapi apakah sungguh-sungguh kita sudah mengenal diri kita dengan benar? Ada statement berkata, saudara, kalau pengenalan kita yang salah tentang diri kita itu akan mempengaruhi perilaku kita, tingkah laku kita. Kalau saudara tidak mengenal siapa saudara, itu akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan. Jadi mari kita sekali lagi menyadari, seperti tadi Bapak Ibu sudah baca bersama, siapakah aku? Kita setuju bersama dengan tema ini, aku adalah hamba kebenaran. Mari kita akan belajar ayat yang sudah sangat sering Bapak Ibu belajar, ini 5 minggu ya. Roma berkata, Roma 6 ayat 8, kamu adalah hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang menarik di sini adalah saudara, semua kita sudah dimerdekakan. Jadi yang pertama kita mau belajar kenali siapa saya. Kenali identitas diri kita masing-masing. Who am I? Siapa saya? Aku adalah aku adalah orang merdeka. Aku adalah orang merdeka atau kamu adalah yang sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi saudara, bukan kita yang merdeka dengan kekuatan kita, tapi saudara ada kata dimerdekakan. Jadi perhatikan, ada kata, jadi saudara ada intervensi atau keterlibatan Tuhan dalam hal ini. Jadi kalau saudara perhatikan, bukan kita yang memerdekakan diri kita, tapi sebenarnya Tuhanlah yang memerdekakan kita. Dalam Galatia 5 ayat 1 di bagian A dikatakan, bagian pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Baru itu namanya merdeka yang sesungguhnya.
Kalau kita bilang aku merdeka, tapi tanpa kemerdekaan yang sejati, saudara masih tetap ada dalam belenggu dosa. Itulah sebabnya Kristus harus mati untuk kita. Kristus mati untuk kita, baru kita sungguh-sungguh dinyatakan merdeka. Jadi saudara perhatikan di sini, kalau kita mau buat catatan, bahwa yang pertama ada yang namanya Allah mengambil inisiatif. Karena kalau kita yang mengambil inisiatif untuk merdeka tidak bisa. Saudara kalau dulu belajar kelas OKB, ada jurang pemisah yang dalam, saudara tidak bisa melompat ke sana, saudara tidak bisa datang dengan perbuatan baik, usaha apapun. Selain Allah yang ambil inisiatif, dia datang menemui kita manusia. Jadi inisiatif Allah, dia datang menghampiri kita. Tapi bukan saja inisiatif, Allah mengambil tindakan. Bukan datang sekedar lihat kita di dunia, tapi dia mati untuk kita. Itulah sebabnya saudara kalau kita baca di dalam Efesus pasal 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan iman yang menyelamatkan kita, tapi iman adalah alat atau kendaraan yang membawa kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan upaya kita, itu bukan karena kerja keras kita atau lompatan kita, tapi itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan upaya kita, tapi itu adalah kasih karunia Allah. Itulah sebabnya dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saya memberikan gambaran dan poin pertama gini bahwa saudara dan saya mengalami kasih karunia Allah. Kita adalah kasih karunia Allah, tapi bukan kemerdekaan yang disalahgunakan, bukan kemerdekaan yang hanya diisi dengan kemewahan, kegembiraan semata, tetapi kemerdekaan yang ada tujuannya. Apa tujuannya? Di ayat 10 kalau saudara perhatikan dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan, maksudnya Efesus 2 ayat 10, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Jadi kemerdekaan ini harus diisi dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita ini sungguh-sungguh adalah hamba kebenaran itu. Jadi kembali pertanyaan itu. Who am I? Siapakah kita? Statement pertama berkata, pengenalan akan diri kita yang benar itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau kita sudah kenal siapa kita, maka ada yang sesuatu yang kita kerjakan. Ya, di dalam Filipi pasal 3 ayat 13, orang itu mengarahkan diri seperti gambar ini, dia menatap ke depan bukan ke belakang, tapi melihat kepada tujuan dia. Dalam Efesus 2 ayat 10 tadi berkata, perbuatan Allah yang baik itu yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Kita mengerjakan pekerjaan perbuatan Allah itu. Dikatakan aku melupakan, Filipi 3 ayat 13b, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lalu ayat 14 berkata, dan berlari, bukan jalan di tempat. Berlari kepada tujuan, yaitu panggilan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya kalau kita kenali diri kita sebagai seorang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus, kita tidak tinggal lagi di dalam dosa, tapi kita tinggal dalam kebenaran. Itulah sebabnya, saudara, kalau Tuhan datang, Tuhan bisa melihat kita setia. Kita tidak datang di Sidomoyo, tapi kita mendengar jemaat GBI Sidomoyo setia. Orang akan mendengar, orang akan melihat langsung bahwa hidup kita itu berpadanan atau bersesuaian dengan panggilan Kristus. Saudara, dalam Filipi, Efesus pasal 4 ayat 1 tadi, hidup kita berpadanan atau bersesuaian dengan panggilan itu. Itulah sebabnya mari kenali diri kita, siapakah kita. Aku adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran mengerjakan hal-hal yang benar. Aku adalah orang merdeka. Orang merdeka berarti orang yang tidak hanya duduk diam, tapi mau mengerjakan sesuatu yang benar. Itu yang pertama. Kalau kita mau menjadi hamba kebenaran, kenali status identitas diri kita. Maaf ya. Yang kedua, kita kenali bukan saja identitas, tapi kenali status.
Tadi kita sudah tahu siapa kita, bahwa kita adalah orang merdeka. Yang kedua, ngapain kalau kita merdeka? Kita dikatakan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau kita sudah merdeka, sekali lagi identitas kita sudah ganti, berubah, dan kita menjadi hamba Kristus. Hamba Kristus yang menjadikan diri kita orang-orang benar itu. Saudara ingatlah, kalau kita sudah dijadikan hamba kebenaran, sekali lagi itu bukan usaha kita. Saya mau menamakan dia dengan namanya proses. Jadi seorang yang menjadi hamba kebenaran bukan terjadi secara instan dalam semalam, tetapi dia terjadi karena proses. Bukan secara lahiriah, lahir sudah jadi hamba kebenaran, bukan, tapi proses. Apa yang disebut proses? Proses adalah perubahan hidup. Tadinya hamba dosa, lalu berubah menjadi hamba kebenaran. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan. Dan proses itu dipertahankan, hamba kebenaran itu dipertahankan setiap hari. Bukan hari Minggu ini saja, tapi Senin, Selasa sampai Sabtu bahkan Minggu ke depan kita terus kedapatan identitas kita jelas hamba yang sudah merdeka. Jadi kebenaran ini harus dipegang. Terjadi karena proses, bukan karena secara lahiriah. Dan yang kedua, terjadi karena panggilan. Bukan saudara yang mendeklarasi diri, saya hamba kebenaran. Sama sekali enggak. Tuhan panggil kita untuk merdeka. Tuhan panggil kita supaya kita merdeka. Tadi dikatakan dalam Galatia itu, Tuhan yang memerdekakan kita, baru kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi itu bukan karena sesuatu tapi panggilan Tuhan. Nah, menyadari akan dua hal ini, bahwa hamba kebenaran terjadi karena proses dan terjadi karena panggilan Tuhan, maka apa respon saudara dan saya? Respon saudara dan saya yang pertama, bahwa kita harus melakukan kebenaran. Ini yang action point-nya. Dalam hidup kita sehari-hari, mari melakukan kebenaran. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, ini ayat yang sudah cukup kenal, kalau kita belajar di KPW mungkin sering pernah kita sebut. Yakobus 4:17 berkata, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Jadi orang yang menjadi hamba kebenaran, dia tahu berbuat kebenaran atau melakukan kebenaran. Dia bisa ibarat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia tahu mana yang salah dan mana yang tidak benar, mana yang benar. Yang kedua, kalau dia menjadikan diri dia respon saja bahwa dia menjadi hamba kebenaran, itu panggilan dan proses, maka bukan saja dia melakukan tapi menegakkan. Saya senang memakai kata itu, menegakkan. Menegakkan itu berarti dia menyatakan kebenaran, dia mempertahankan kebenaran. Saya mau baca ini. Roma 5 ayat 1 berkata, ya, dalam Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, karena kita berdiri, karena itu berdiri teguh dan janganlah mau dikenakan kuk perhambaan. Ya, karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita berdiri di atas kebenaran, kita menegakkan kebenaran, membawa kebenaran dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita berdiri di atas kebenaran, teguh berdiri. Kalau kita teguh berdiri, setiap perkataan kita itu perkataan yang mengandung kebenaran. Ya, setiap perkataan kita mengandung kebenaran. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 16 bagian A, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi setiap hari perkataan kita itu perkataan yang membawa kebenaran, memperkatakan kebenaran dalam hidup kita. Dan yang paling menarik adalah bukan saja berkata tapi bertindak. Ya, dikatakan dalam 2 Timotius, ini ayat ini saya suka sekali karena ini merubah secara restorasi, merubah secara total kehidupan kita. Bertindak dalam kebenaran artinya apa? Dalam 2 Timotius, usahakanlah supaya engkau, ini ada frase yang saya hilangkan, titik-titik 3, tapi kalau aslinya usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah dan
tidak usah malu. Tapi yang saya mau tekankan di sini, kalau orang bertindak dalam kebenaran, dia harus berterus terang. Jangan kita ikut orang yang salah, tapi berkata dalam kebenaran, dia tegak dalam kebenaran, dia memperkatakan kebenaran, berarti dia berterus terang. Berterus terang dalam kata bahasa Yunani, ini menarik. Ini namanya orthotomein, ya. Apa orthotomein? Orthotomein itu kayak orang jalan pintas. Tadi saya sama Pak Joko, saya sudah sering tapi saya kasih tahu Pak Joko, kalau kita bablas terus, mungkin 2 km lampu merah masih belok kanan, mungkin 2-3 km sampai sini, kelamaan. Jadi kita jalan pintas lewat selokan. Ini yang namanya orthotomein. Orthotomein itu mengambil jalan pintas tapi menuju kepada kebenaran. Ya, ngambil jalan pintas tapi jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Kalau ada kasat kusut ya, bukan terbalik. Dia harus ambil jalan tengah, dia potong tengah jalan pintas dan memperkatakan ini yang benar begini. Jangan dia lebay, ikut kiri, ikut kanan. Yang penting aman, yang penting dia menyenangkan, dia untung. Tapi dia tidak mempertahankan atau menyatakan kebenaran. Orthotomein artinya juga apa? Dia melakukan sesuatu tindakan yang membawa pada hal yang benar. Jadi mengambil sesuatu dan meletakkan pada tempatnya yang benar. Artinya yang kalau orang salah dibenarkan, dia harus koreksi. Kalau saya suka pakai bola merah, coret. Oh yang benar ini. Kita ambil dan kita letakkan pada posisi atau tempat yang benar. Jadi kebenaran harus dinyatakan, diperkatakan, berdiri tegak. Itu baru namanya hamba kebenaran. Kalau tidak, kita menjadi apa? Sederhana sekali, kita menjadi hamba yang tidak benar. Jika seseorang tidak bisa menyatakan kebenaran, maka otomatis suara kebenarannya itu hilang dari dirinya. Biasa orang kayak gitu ngomongnya gini, ya biasanya itu yang dia lagi abu-abu, tidak hitam tidak putih. Dia tidak berani menyatakan kebenaran, tapi dia selalu mencari alasan alibi untuk aman dirinya, tapi juga tidak merugikan orang lain. Dua belah pihak dia dapat untung. Orang seperti ini berkata, suara kenabiannya, kalau dia seorang nabi, suara kemanusiaan kehambaannya dia hilang, suara kebenarannya hilang dari diri seorang yang benar. Itulah sebabnya kita sudah bisa tahu, kalau orang yang namanya diri orang sebagai hamba kebenaran, ada kata penting di sini, dia harus menghambakan dirinya. Saudara bisa perhatikan di Roma pasal 6, lihat di ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu telah menyerahkan dirimu, ya, kamu telah menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi dalam konteks ini, seorang yang mau menyatakan kebenaran, dia harus menghambakan dirinya. Dan yang menarik kata yang kedua, bukan saja menghambakan, dia ada penyerahan diri secara total. Lihat di ayat yang 19. Masih dalam Roma pasal 6 dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah halnya kamu sekarang harus, ya penekanannya itu harus. Kalau kita menjadi hamba kebenaran, harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi hamba kebenaran ini ada penghambaan diri, penundukan diri, tapi juga ada penyerahan diri secara total. Itulah sebabnya kalau seorang menjadi hamba Tuhan, dia harus menghambakan diri, dia harus ada penyerahan diri total. Saudara juga walaupun tidak masuk seminari, kalau saudara mau melayani sebagai hamba kebenaran, penghambaan diri, hamba, menjadi hamba, jadi pelayan yang menyerahkan diri secara total,
ini harus terjadi. Jadi ini yang namanya ketaatan. Jadi saudara, kita bisa jelas mengambil kesimpulan sederhana. Kalau kita menyadari siapa kita, identitas kita sebagai orang yang merdeka, tapi tidak menyalahgunakan kemerdekaan, kita harus menjadi hamba kebenaran, supaya dengan hamba kebenaran itu kita memperkatakan, kita melakukan kebenaran, dan kita berdiri di atas kebenaran itu, kita bisa menyatakan kebenaran dengan tegas, tidak abu-abu dalam diri kita. Jadi saudara, hidup kita adalah hidup yang mencerminkan sebagai hamba kebenaran. Orang kita keluar gereja, orang bilang hebat karena kebetulan hari Minggu. Tapi orang senang lihat kita Senin, Selasa, apalagi malam Minggu, hari Sabtu, malam Minggu. Itu kadang-kadang kita tidak menjadi hamba kebenaran, berdiri atas kebenaran. Jadi kita menjadi hamba yang menghambakan diri kepada dosa. Jadi itulah sebabnya bagaimana bisa tahu kita filter atau standar hidup kita jadi hamba kebenaran atau tidak? Gampang saja. Ini paling sederhana, ini paling standar. Kalau saya bilang ini standar rendah. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 20, kalau hidup keagamaan kita, hidup kegerejaan kita, hidup kekristenan kita tidak lebih baik atau lebih benar dari para sesepuh Yahudi. Saya sering menamakan mereka itu, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Maka apa? Kita tidak bisa layak masuk dalam kerajaan surga. Jadi saya menggunakan susah. Tidak sama dengan itu, artinya kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka jelas kita bisa katakan kita bukan hamba kebenaran. Ukurannya sederhana. Orang Farisi ahli Taurat itu standar rohaninya, walaupun mereka ahli Taurat tapi standar rohaninya lemah. Mereka menyatakan kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Kamuflase. Jangan kamuflase di gereja. Kalau hamba kebenaran itu orang melihat Senin sampai Sabtu kita menjadi hamba yang benar. Bukan hamba benar karena hari Minggu kita ada di gereja, tapi Senin sampai Sabtu kita ada di kampus, di tempat kerja, di pasar, di kantor, di lingkungan sepergaulan kita. Orang melihat itu. Apakah kita sudah menjadi hamba kebenaran? Kalau enggak, kita tidak lebih dari orang Farisi itu. Jadi kesimpulan saya sederhana, saya memakai statement atau gambar yang ada dalam Facebook saya. Udah lama saya cari, tapi gambar ini menyatakan kesimpulan saya yang sederhana. Kesimpulannya apa? Kesimpulan adalah kalau kita mau lihat seseorang itu setia, atau kita mau lihat seseorang itu benar menjadi hamba kebenaran, sederhana sekali. Lihat dari bagaimana respon dia atau reaksi dia terhadap satu pelayanan yang diberikan kepadanya. Ini menggunakan kata yang agak sedikit aneh, remeh, pelayanan yang eceh-eceh, pelayanan yang standarnya paling rendah. Kalau kasih hal-hal yang remeh, yang eceh-eceh, yang paling rendah, dia tidak meresponi dengan baik, maka gampang kita bisa mengatakan orang seperti itu adalah orang yang tidak bisa dipercayai. Otomatis kalau dia tidak dipercayai, berarti dia bukan hamba kebenaran. Hamba kebenaran tadi jangan lupa adalah orang yang menghambakan diri dan orang yang penyerahan diri. Jadi kalau hal yang remeh, wah kecil sekali, masa nyapu halaman gereja. Saya mau ini jadi worship leader. Nah ini orang-orang saya ini bukan orang hamba. Dia mau cari popularitas, cari identitas, tapi dia bukan cari pengakuan legalitas dari Tuhan. Jadi orang-orang kayak gini gampang disebut bukan hamba kebenaran. Itulah sebabnya saudara, Matius bilang apa? Tuhan bilang dalam perumpamaan talenta, baik sekali hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Kalau yang perkara kecil aja kita nggak bisa kerjakan, kita otomatis bukan hamba kebenaran, tapi hamba untuk perut kita dan untuk kekenyangan, keinginan duniawi kita. Balik pada awal pertanyaannya, siapakah aku? Saudara bisa menjawab sendiri. Aku adalah hamba kebenaran atau hamba bagi Tuhan yang membawa kepada kedurhakaan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau selidiki hati kami, Engkau tahu siapa kami.
Kami mungkin pura-pura amnesia, pura-pura lupa. Who am I? Siapakah aku? Tapi Engkau kenal aku. Engkau kenal jemaat, baik yang hadir maupun yang di rumah. Engkau tahu siapa kita. Dulu kami adalah hamba dosa. Kami adalah orang berdosa. Tapi karena Tuhan mengambil inisiatif, Tuhan bertindak, Engkau menyelamatkan. Maka kami dimerdekakan dari dosa. Dan kami menjadi hamba-hamba yang melakukan kebenaran. Biarlah kami berdiri atas kebenaran. Kami menyatakan kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Kami ada tegakkan kebenaran untuk menegakkan kebenaran. Karena penghambaan diri dan karena penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi mari Engkau jamah berkati. Supaya semakin hari semakin jelas identitas kami sebagai orang merdeka, tapi apa yang kami lakukan adalah kami sebagai hamba kebenaran. Mari berkati firman-Mu ini, dan biarlah semua kami, baik yang di gereja dan di rumah, kami diberkati dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya mengajak Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan memanggil Aba, ya Bapa. Karena Engkau Bapa kami, Bapa yang sangat peduli dengan kami, Bapa yang sangat concern terhadap kami. Sehingga kami setiap hari diperbaharui. Kami mungkin kadang-kadang jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran kami karena ketidaktaatan kami. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau tidak tinggal biarkan kami terus dalam dosa. Engkau perbaharui kami setiap waktu. Sehingga setiap hari kami kedapatan sebagai hamba-hamba yang melakukan kebenaran. Engkau berkati Tuhan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami mencerminkan diri kami sebagai hamba yang benar. Kami bisa hidup berpadanan dengan panggilan Kristus dalam hidup kami. Jadi Engkau berkati Tuhan setiap jemaat GBI Sidomoyo, jamah berkati Tuhan, supaya senantiasa mereka kedapatan tetap setia. Engkau berkati juga ibadah ini Tuhan, supaya yang di rumah juga menerima berkat dan anugerah Tuhan. Bahkan yang nanti juga putar video ulang, Tuhan jamah berkati. Kalau mereka tidak sempat ikut streaming ini Tuhan, berkati mereka saya mereka nonton videonya. Jamah Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan di rumah atau yang nanti akan berikan di gereja ini, Tuhan jamah persembahan kami. Persepuluhan kami jamah Tuhan, supaya dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Dan Engkau terus memberkati gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih. Semua yang hadir sini, semua yang di rumah, kami semua pulang dan kami semua beraktivitas. Dan mari terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, dengan pimpinan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sukacita yang diberikan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama berkati
Disilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Selamat berhari Minggu, bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Monggo disilahkan Bapak Ibu untuk maju ke depan memberikan persembahan. Jalur tengah untuk keluar. Matur nuwun Gusti, matur nuwun jemaat ingkang sampun kepareng rawuh, sugeng kondur Gusti berkahi. Matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti, matur nuwun ing manah kawula. Matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti, matur nuwun ing manah kawula. Matur nuwun Gusti. Sampun paripurna. Pangabekti ing enjang punika. Matur nuwun dumateng Gusti Yesus. Matur nuwun dumateng Bapak Pendeta Cada. Matur nuwun dumateng Orkes Kroncong Gema Kalvari. Matur nuwun dumateng kita sedaya ingkang sampun dipun paringi kastyan dening Gusti ngrawuhi